Dengan Ketua DPR RI, kita sudah ketemu dengan Ketua MPR RI, kita sudah ketemu dengan Ketua DPR RI, dan juga kita sudah ketemu dengan Presiden Republik Indonesia. Jawaban mereka apa? Mau menyelesaikan honorer kategori 2. Tapi apa yang kita dapat pada hari ini? Namun kenyataannya pada hari ini dibuka tes CPNS umum dan juga yang dikatakan dibuka untuk formasi honorer K2, namun belum berkeadilan. Yang ada di sini, mohon maaf untuk yang merokok dimatikan dulu. Untuk yang merokok dimatikan dulu. Untuk yang merokok dimatikan dulu. Ya, saya lanjutkan bahwa pada hari ini pemerintah telah menyatakan tidak ada anggaran untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Namun hari ini dibuka formasi yang sangat fantastis untuk CPNS umum. 268.000. Apakah ini tidak menyakitkan? Kita tolak ini semua. Kami sangat menyadari bahwa negara pun menjalankan amanah undang-undang, namun kita tidak mau terus-menerus ditinggalkan. Berilah kami formasi, berilah kami peluang yang sama. Silahkan buka CPNS umum, namun berilah kami formasi yang sama untuk honorer kategori 2 diangkat jadi PNS tanpa berbatas usia dan instansi. Pada hari ini tunjukkan kepada seluruh pemegang kebijakan di negeri ini bahwa honorer K2 layak diangkat menjadi PNS. Honorer kategori 2 paling sedikit mengabdi minimal 15 tahun dan sudah ada yang 35 tahun. Adilkah ini apabila sekarang dikatakan dibatasi oleh usia dan instansi? Di mana mereka ketika kita berusia 19 tahun? Di mana mereka ketika kita berusia di bawah 35 tahun? Kami hanya minta satu, berilah kebijakan yang berkeadilan. Lihatlah penghargaan kami bahwa kami dipayungi oleh PP 48, PP 43 dan PP 56. Ada hak honorer K2 untuk menjadi PNS di sana. Teman-teman kita dari guru bantu sudah diangkat PNS. Teman-teman kita yang juga K2 diangkat PNS. Hari ini adalah sisa honorer K2 harus semuanya diangkat PNS. Tadi saya lihat ada keranda mayat. Itu membuktikan bahwa ada sebagian teman kita yang sudah meninggal. Namun sampai detik ini tidak ada penghargaan sedikit pun dari pemerintah. Benar tidak? Sebentar lagi ada sebagian teman kita yang akan pensiun. Disinilah kita meminta keadilan. Jangan mereka terus digunakan tenaganya, tetapi haknya tidak diberikan. Kami tidak mau. Pemerintah sampai hari ini di data ada tenaga honorer kategori 2 di dalamnya sebagai aparatur negara. Namun haknya sampai hari ini kita belum mendapatkan. Upah masih di bawah UMR, masih ratusan ribu, padahal kewajiban kita sama persis dengan PNS. Adilkah ini?
kita merasakan sudah 73 tahun merdeka. Namun apa yang kita rasakan? Sudah merdekakah kita? Kita belum merasakan yang namanya merdeka. Setiap kali mendengar lagu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, sakit hati ini. Kita merasa sakit hidup di negeri sendiri, mengabdi, mencerdaskan anak bangsa, melayani pelayanan publik dengan seluruh segenap jiwa raga kita. Namun apa yang kita dapatkan? Selalu dibenturkan dengan tata aturan, selalu dibenturkan dengan anggaran. Yang dikatakan 2016, saat itu 2015, tanggal 15 September 2015, masih ingat? Di depan DPR RI, di gedung DPR RI, masih ingat? Tanggal 15 September tahun 2015 dikatakan oleh Menpan saat itu akan mengangkat seluruh honorer kategori 2 menjadi PNS sampai 2019. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Sampai hari ini kita belum dapatkan hak itu. Maka dari itu tidaklah berlebihan ketika hari ini kita meminta keadilan kepada Presiden Republik Indonesia. Kenapa hari ini hanya satu titik di Istana Negara? Kami tadi sudah sampaikan, ketemu dengan semua menteri sudah, dengan DPR sudah, bahkan revisi undang-undang ASN yang dapat mengakomodir seluruh honor dari PNS sedang diproses di Balik. Namun satu sisi CPNS umum dibuka, adilkah ini? Presiden sudah mengeluarkan surpres, 3 menteri ditunjuk untuk membahas revisi ASN. Namun kenyataannya sampai detik ini juga belum dibahas. Tim dari pemerintah juga belum ada. Mau menunggu sampai kapan? Mau menunggu sampai kapan? Maka dari itu kita tidak mau menunggu lagi. Kita hanya bisa menunggu sampai hari ini. Setuju tidak, teman-teman? Kita hanya bisa menunggu sampai hari ini. Hari ini adalah hari penantian kita semua. Kita akan lihat presiden kita yang terhormat mudah-mudahan memberikan kebijakan khusus untuk honorer kategori 2 dapat diangkat menjadi PNS. Kenapa kita bilang maunya jadi PNS? Kenapa kita menolak P3K? Ada alasannya, saudara-saudara semua. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di dalamnya adalah tetap tes mengikuti 6 tahapan. Yang boleh mengikuti P3K adalah usia 20 tahun sampai 57 tahun. Adilkah ini kembali untuk kita? Dan di dalamnya juga tidak ada jaminan. Dites lagi kalau nggak lulus berarti gagal, dikembalikan ke daerah secara tidak langsung. Kita dikembalikan ke daerah dan akan dibuang perlahan-lahan. Benar tidak? Karena sampai hari ini kami belum tahu yang namanya mekanisme P3K seperti apa. Yang kami tahu di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa hanya ada 2 kategori yang ada dalam Undang ASN. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Maka dari itu FHK 2I memilih jadi PNS bukan P3K. Inilah alasannya kenapa honorer K2 menolak P3K. Kita bukan berarti tidak mau diberikan kelayakan, diberikan status lagi yang lebih jelas. Namun di sini sekali lagi kami hanya ingin keadilan. Janganlah kami diadu domba terus-menerus. Janganlah kami terus seperti ini kan. Tolonglah Bapak Presiden, tengoklah kami, berilah kami sebuah kebijakan bahwa hari ini kami tunjukkan anak-anak Bapak hari ini dari seluruh instansi yang ada, dari pendidikan, dari kesehatan, dari teknis lainnya, ada semua di sini dari usia 35 tahun ke
desa, jangan hanya dari beberapa instansi, tapi seluruhnya mengatasnamakan honorer K2, bukan mengatasnamakan instansi. Benar tidak? Setuju tidak? Kalau memang teman-teman setuju semua, hari ini kita bersama-sama tunggu, kita menunggu yang dari dalam istana nanti. Bagaimana mereka akan memberikan kejelasan kepada kami. Kami akan menunggu, sebelum mendapat hasil kami belum akan pulang. Kami tidak mau dibohongi lagi. Kami capek menerima PHP terus. Makanya kenapa pada hari ini saya instruksikan untuk turun ke sini. Kami pengurus tim 9 dan pengurus. Ya, kami tim 9 dan pengurus koordinator wilayah seluruh Indonesia sudah tidak mampu lagi untuk berbuat lebih. Maka dari itu pada hari ini mari kita tanyakan bersama-sama kepada Bapak Presiden yang terhormat, masih adakah kebijakan untuk honorer kategori 2? Yang di dalam Monas kami minta untuk keluar, yang di dalam Monas untuk keluar. Kita panas bersama-sama dari rumah ke Jakarta hanya dengan satu tujuan, mengganti status honorer jadi PNS tanpa batas usia dan tanpa batas instansi. Kami berpesan kepada teman-teman, tahun ini adalah tahun politik. Namun kami dari FHK2I hari ini kami perlihatkan tidak ada bendera lain selain FHK2I. Ini artinya FHK2I mandiri, tidak tergantung dengan siapapun, juga tidak tergantung oleh partai apapun. Walau hari ini baju kami merah, bukan berarti kami masuk partai manapun. Kami adalah menunjukkan berani. Pada hari ini ada yang pakai baju hitam, berarti menunjukkan bahwa tetap kuat, tetap tegar, dan tidak rela untuk terus dikebiri, tidak rela untuk terus didolimi. Dan yang baju putih di sini mensimbolkan bahwa yang baju putih ini adalah kami tulus, kami ikhlas mengabdi di negara ini dengan ketulusan, keikhlasan, sehingga di Indonesia ini berjalan dengan lancar pendidikan, anak-anak menjadi cerdas dan pelayanan publik menjadi lancar. Kurang bukti apalagi sekarang honorer kategori 2 dikatakan tidak kompeten. Ini menyakitkan buat kami. Tidak kompeten dari mana kami tanyakan. Sudah minimal hampir 15 tahun. Kalau kami tidak kompeten berarti kami sudah dipecat dari dulu kala. Kalau kami tidak kompeten berarti kami tidak diberi kepercayaan untuk mengisi raport yang dari pendidikan guru. Dan yang dari operator lainnya tidak diberikan kepercayaan menjadi operator. Benar tidak? Maka dari itu kalau ngomong jangan semau gue. Ya, pemerintah, menteri kalau ngomong jangan skarpe dewe. Lihatlah kenyataan, tanpa honorer pembangunan di negeri ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu sekali lagi, tidaklah berlebihan ketika pada hari ini kami meminta hak kami, meminta status kami dirubah, status kami tahun ini dari honorer menjadi PNS. Harus terus semangat teman-teman. Lihatlah teman-teman yang dari Sulawesi Tengah, lihatlah mereka yang dari Donggala, yang dari Sigi, yang dari Palu, pada hari ini datang ke sini diantar oleh pesawat Hercules. Mereka di sana masih hidup di dalam tenda pengungsian. Lihatlah Bapak Presiden, walaupun hidup di dalam pengungsian, di dalam tenda, tetapi mereka masih mengabdi untuk Bapak Presiden. Honorer kategori 2 di bawah bendera FHK2I selalu komitmen. Kita tidak akan mengingkari janji apapun. Dan honorer kategori 2 di bawah bendera FHK2I belum berpolitik dengan siapapun. Nanti ada saatnya kami akan berpidato politik untuk mendukung salah satu calon.
katakan dengan tegas, tidak ada kaitan apapun dengan politik hari ini. Kita murni meminta kepada pemerintah untuk melihat nasib kami, untuk memberikan keadilan kepada kami, bahwa hari ini tolonglah, lihatlah kami dan berilah kami sebuah keadilan. Berikan SK PNS terhadap honorer kategori 2 tanpa batas usia dan instansi. Tenda sudah didirikan teman-teman. Semua lihat ke tenda yang sudah didirikan. Inilah bukti bahwa satu nasib, satu sepenanggungan, satu perasaan turun hari ini menghadap kepada Bapak Presiden yang terhormat. Bapak Presiden yang terhormat, lihatlah mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan nyawa. Ada sanak saudara, ada famili, ada keluarga mereka yang mati, yang meninggal, yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya. Kita tidak rela terus-menerus untuk diperlakukan tidak adil. Dan kami beri informasi bahwa 50 orang K2 Kabupaten Sigit, Donggala dan Palu meninggal dunia. Mereka belum mendapatkan haknya. Mari kita doakan bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah bersama sambil menundukkan kepala. Berdoa mulai. Semoga arwah mereka semua